Bab 2645. Plan pertama di semua dunia. Setelah memasuki paviliun Xianbao, bidang pandangnya tiba-tiba melebar. Lokasinya saat ini adalah alun-alun besar yang dapat menampung ratusan ribu orang. Di tengah alun-alun ada platform bundar dengan panjang dan lebar puluhan kaki. Saat ini, ada 6 wanita cantik tiada taraf menari di atas panggung bundar. Keenam wanita ini, dengan sosok seksi, mengenakan sangat sedikit pakaian, perut dan paha mereka terbuka, dan mantel mereka ditutupi dengan kain tipis. Mereka menari dengan anggun, dengan banyak bagian yang terlihat samar, itu sangat menggoda. Tapi tidak vulgar. Terutama wanita berkerudung sebagai pemimpinnya, meskipun tidak bisa melihatnya dengan jelas, dilihat dari lekukan wajahnya, dia pasti cantik. Terutama sosoknya, sangat seksi sehingga membuat banyak pria melakukan kejahatan. Mileye mau tidak mau melirik wanita bercadar beberapa kali lagi. Tentu saja, matanya jernih dan dia tidak memiliki pikiran jahat. Sejak banyak membaca buku, pikirannya menjadi murni, hanya ada sedikit pikiran jahat seperti itu. Saat Mileye dan Yanitia siang masuk, sudah ada beberapa orang yang berkumpul di aula saat ini, tidak banyak, hanya puluhan orang. Dan pada saat ini, kedatangan keduanya menyebabkan banyak orang di aula mengalihkan pandangan mereka. Tentu saja kebanyakan dari mereka melihat ke arah Yanitia Xiangwu. Yanitia Xiangwu terlihat tenang, dia terbiasa dengan tatapan seperti ini. Lagi pula, dia itu cantik. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berjalan perlahan ke depan Yanitia Xiangwu, dan dia memberi hormat sedikit. Nona Yanitia Xiangwu, aku Nado, ketua cabang paviliun Xianbao. Kalau kamu butuh sesuatu, katakan saja. Yanitia Xiangwu sedikit mengangguk, terima kasih. Nado tersenyum tipis. Nona Yanitia Xiangwu, tempat duduk kamu di baris pertama tepat di depan platform bundar. Silakan ikuti aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan memimpin jalan. Yanitia Xiangwu mengikuti, tapi setelah berjalan 2 langkah, dia berhenti lagi. Dia menoleh untuk melihat Mileye, sedikit bingung, kenapa kamu tidak jalan? Mileye berkedip, dia bilang kursimu di baris pertama, tapi dia tidak bilang kursiku juga di baris pertama. Aku. Yanitia Xiangwu menggelengkan kepalanya sedikit, kamu duduk bersamaku. Saat dia berbicara, dia berhenti sebentar, lalu menatap Nado, apakah ada masalah? Nado melirik Mileye dan sedikit tersenyum, tentu saja. Jadi, Mileye dan Yanitia Xiangwu duduk di baris pertama, dan pada saat ini, mata banyak orang di lapangan mulai tertuju pada Mileye. Mereka penasaran dan cemburu. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Yanitia Xiangwu selalu bersikap cuek terhadap laki-laki, tapi sekarang dia duduk berdampingan dengan seorang laki-laki. Di lapangan, semakin banyak orang memandang Mileye dengan rasa ingin tahu. Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, seperti ada pisau di punggungku. Yanitia Xiangwu menoleh untuk melihat Mileye, apakah kamu takut? Mileye menggelengkan kepalanya, tidak takut. Setelah hening sejenak, Yanitia Xiangwu berkata, kamu sangat percaya diri sampai aku terkejut. Mileye tersenyum tipis. Dia tidak berbicara, dia melihat para wanita menari di atas panggung. Tepatnya, itu adalah wanita bercadar. Selain kekaguman, ada warna lain di matanya. Dia memiliki pena kebenaran agung yang mematahkan segala teknik penyembunyian. Yanitia Xiangwu memandangi ke-6 wanita yang menari di atas panggung, dan tiba-tiba bertanya, apakah mereka cantik? Mileye sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, apakah kamu berbicara tentang tarian atau orangnya? Yanitia Xiangwu tampak tenang, tarian dan orangnya. Mileye tersenyum sedikit, tariannya indah, dan orang-orangnya bahkan lebih cantik.
Yanitia Xiangmu tanpa ekspresi. Mileye terus mengagumi, orang yang jujur dan murni melihat segala sesuatu dengan ekspresi murni, sama seperti dia. Dan saat ini, Yanitia Xiangmu tiba-tiba berkata, apakah mereka lebih cantik atau aku lebih cantik? Setelah berbicara, dia langsung terpana. Kenapa dia bertanya begitu? Kenapa dia ingin membandingkan dirinya dengan gadis penari ini? Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening, sudah sedikit tidak senang. Dia tidak senang dengan lidahnya yang salah sekarang, tapi kata-kata itu telah diucapkan dan tidak dapat ditarik kembali. Mileye tersenyum dan berkata, Nona Yanitia, pertanyaanmu ini sulit untuk kujawab, bolehkah tidak jawab? Yanitia Xiangmu menoleh untuk melihat Mileye, apakah sulit untuk menjawab? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, Nona Yanitia, tubuh yang indah hanyalah kulit, keluhuran jiwa adalah keluhuran yang sesungguhnya. Nona Yanitia, tahukah kamu kenapa aku menyukaimu? Menyukainya. Yanitia Xiangmu tercengang, apakah ini pengakuan cinta? Pada saat itu, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, tapi dengan cepat kembali normal. Saat ini, Mileye tiba-tiba tertawa lagi, karena Nona Yanitia Xiangmu memiliki jiwa yang mulia. Yanitia Xiangmu memandang Mileye, bagaimana penjelasan? Mileye tersenyum kecil, aku pernah melihat kalimat seperti ini di sebuah buku kuno. Master yang sebenarnya bersedia menggunakan kebebasan yang lemah sebagai batas. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Yanitia Xiangmu dan berkata sambil tersenyum, ketika aku pertama kali bertemu kamu menyukai Kuila dan ingin mengambilnya sebagai murid, tapi kamu menghormati keinginan kami dan memberi kami rasa hormat yang cukup. Aku pikir begitulah seharusnya seorang master. Seorang master bersedia untuk bernalar dan menghormati keinginan mereka yang lebih lemah darinya. Aku pikir ini adalah master yang sebenarnya. Seseorang yang menindas yang lemah dan takut pada yang tangguh, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak layak disebut master. Setelah lama terdiam, Yanitia Xiangmu berkata, Tuan Muda Ye, kamu pria yang berbeda. Mileye. Tepat pada saat itu, seorang pemuda datang, dia langsung berjalan ke arah Yanitia Xiangmu, tersenyum kecil, Nona Yanitia, lama tidak bertemu. Yanitia Xiangmu sedikit mengangguk, tanpa bicara. Pemuda itu tidak malu, dia tersenyum saat itu, Nona Yanitia datang untuk kitab Dharma Sendao itu. Yanitia Xiangmu mengangguk dengan ekspresi tenang, bahkan sedikit cuek. Pemuda itu berkata sambil tersenyum, sepertinya tujuan kedatangan kita sama. Yanitia Xiangmu melirik pemuda itu, Tuan Muda mungkin mengatakan sesuatu yang tidak berguna, siapa yang datang hari ini bukan untuk kitab Dharma Sendao. Ini bukan lagi ketidakpedulian, tapi tidak sopan. Mendengar itu, ekspresi pemuda itu tiba-tiba membeku, sedikit malu, tapi dia segera kembali normal. Tiba-tiba dia melihat ke arah Mileye, mengganti topik pembicaraan, dan bertanya sambil tersenyum, siapa kakak ini? Mileye tersenyum tipis, Mileye. Pemuda itu tertawa, jadi saudara Ye, dari mana saudara Ye berasal? Dari mana? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, dari kota Qingcheng. Setelah pemuda itu berpikir sejenak, dia sedikit mengernyit, lalu berkata, kota Qingcheng. Mileye mengangguk. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Mileye tersenyum dan berkata, itu hanya tempat kecil, kamu belum pernah mendengarnya, itu normal. Aku hanya seorang sarjana biasa. Pemuda itu berkata sambil tersenyum, saudara Ye rendah hati. Bagaimana mungkin orang yang disukai oleh Yanitia Xiangmu adalah orang biasa? Mendengar ini, Yanitia Xiangmu mengerutkan kening, jelas dia sedikit tidak senang.
Mileye melirik Yanitya Xiangmu dan sedikit tersenyum, aku juga merasa terhormat. Mendengar hal tersebut, Yanitya Xiangmu langsung melotot ke arah Mileye. Tatapan ini begitu memesona hingga dia bahkan tidak menyadarinya. Di arena, semua orang melihat ini. Pada saat ini, semua orang di lapangan tercengang. Tidak biasa. Hubungan antara keduanya jelas tidak normal. Tuan muda Yan itu tercengang saat melihat ini, dan detik berikutnya, wajahnya menjadi suram dan dingin. Cemburu. Bukan rahasia lagi kalau dia mengejar Yanitya Xiangmu, dan dunia juga mendukungnya karena dia adalah tuan muda Biando Yan dari kota Tianya. Latar belakang keluarga kedua belah pihak setara, dan keduanya berbakat dan cantik, itu dapat digambarkan sebagai pasangan serasi. Tapi hanya dia yang tahu bahwa Yanitya Xiangmu tidak memiliki perasaan apapun padanya, dan tidak menganggapnya serius. Lagi pula, Yanitya Xiangmu memperlakukan pria manapun seperti ini. Tapi pada saat ini dia menemukan bahwa Yanitya Xiangmu memperlakukan pria di depannya sama sekali berbeda dari mereka. Ambigu. Ini ambigu. Wajah Biando Yan suram dan menakutkan, dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Melihat ekspresi Biando Yan, Yanitya Xiangmu langsung mengerutkan kening. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyesalinya. Dia tahu bahwa tatapannya tadi telah membuat banyak orang salah paham. Selain itu, hal itu juga dapat membawa masalah yang tak ada habisnya bagi Mileye. Pada saat ini, Biando Yan itu melirik Mileye, lalu berbalik dan pergi. Secara alami, dia tidak akan sebodoh itu untuk menyerang di tempat ini. Kalau menyerang di tempat ini, dia akan menyinggung Paviliun Xianbao, dan akan menyinggung Yanitya Xiangmu. Tapi, dia tidak terburu-buru, toh ada banyak peluang. Setelah Biando Yan pergi, ketika semua orang di lapangan memandang Mileye dan Yanitya Xiangmu, mereka menjadi heran. Yanitya Xiangmu tiba-tiba berkata, "Setelah selesai, ayo pergi bersama." Mileye berkedip, "Apakah kamu akan melindungiku selama sisa hidupmu?" Yanitya Xiangmu menatap Mileye, dia diam, pria di depannya sedikit nakal, tapi kenapa dia tidak membenci atau tidak menyukainya sama sekali? Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Yanitya Xiangmu berkata dengan lembut, "Tuan muda Ye, kamu sangat misterius, aku meremehkanmu, kan?" Mileye tersenyum dan berkata, "Aspek mana yang kamu maksud? Kekuatan atau latar belakang keluarga?" Yanitya Xiangmu memandang Mileye, "Semuanya." Mileye memandang Yanitya Xiangmu dan sedikit tersenyum, "Apakah kamu ingin tahu? Kalau demikian, aku akan memberitahumu." Yanitya Xiangmu menatap langsung ke Mileye, "Apakah kamu ingin mengatakannya?" Mileye tersenyum dan berkata, "Kalau itu orang lain, aku tidak mau, tapi kalau kamu yang bertanya, aku bersedia." Yanitya Xiangmu sedikit mengernyit, "Kenapa?" Mileye tersenyum tipis, "Karena Nona Yanitya memperlakukanku dengan tulus, aku harus melakukan hal yang sama." Setelah hening sejenak, Yanitya Xiangmu berkata, "Aku ingin tahu." Mileye mendekati Yanitya Xiangmu dan berbisik, "Di alam semesta ini, sejauh pandangan Nona, tidak ada yang bisa menangkis satu pedangku." Yanitya Xiangmu tertegun. Mileye tersenyum, lalu menatap para penari di panggung bundar. Setelah hening sejenak, Yanitya Xiangmu bertanya lagi, "Bagaimana dengan latar belakang keluargamu?" Mileye tampak tenang, dengan senyum tipis di wajahnya. Puncak hijau setinggi 3 kaki itu membanggakan dunia, keluarga pertama di dunia puluhan ribu surgawi. Yanitya Xiangmu memandang Mileye dan tidak berbicara. Apakah dia berbohong padanya? Mata Yanitya Xiangmu perlahan tertutup, dia tidak tahu, pada saat ini,
dia tidak tahu apakah Mileye mengatakan yang sebenarnya atau berbohong. Pada saat ini, Nado, ketua cabang paviliun Xianbao, tiba-tiba melangkah ke panggung bundar, dan keenam wanita penari itu tiba-tiba berhenti. Ketika keenam gadis itu mundur, wanita pemimpin yang mengenakan cadar tiba-tiba melirik Mileye dengan senyuman di sudut matanya. Nado melirik semua orang di lapangan. Saat ini ratusan orang telah berkumpul di aula. Cukup banyak. Nado tersenyum kecil, lalu berkata, "Terima kasih telah berpartisipasi dalam lelang ini. Hari ini, kami hanya melelang satu benda ilahi, yaitu Kitab Dharma Sendao yang ditulis ketua paviliun Xianbao. Adapun kitab ini, aku juga belum pernah membacanya. Tapi ketua paviliun pernah mengatakan bahwa siapapun yang mempraktikkan kitab suci ini, dia bisa menjadi tak terkalahkan di tingkat yang sama, dan tantangan kepada tingkat yang lebih tinggi akan sesederhana minum air, dan bahkan bisa melampaui 2 tingkat lebih tinggi." Berbicara tentang ini, dia berhenti, lalu berkata, "Jangan bicara omong kosong, mari kita mulai sekarang. Harga awalnya adalah 5 juta nadi alam semesta. 5 juta nadi alam semesta." Mendengar ini, Mileye menghela nafas dengan suara rendah. Quincy, ini benar-benar wanita super kaya. Kalau kitab Dharma Sendao ini dilelang di berbagai alam semesta, dia tidak berani membayangkannya. Dia sekarang tahu kenapa Quincy disebut Quincy. Quincy artinya adalah kaleng uang. Quincy. Tidak, menurutnya lebih tepat disebut pemilik kaleng. Selang beberapa waktu, harganya sudah mencapai 15 juta nadi alam semesta. Mileye tampak malu. Ketika Nancy Dongli pergi, dia meninggalkan sedikit nadi alam semesta untuknya, ditambah yang dia dapatkan dari klan surgawi dan makam dewa. Totalnya kurang dari 7 juta, dia sudah habiskan sebagian, dan sekarang ada sekitar 6 juta. Jelas, kitab Dharma Sendao ini tidak ada jodoh dengan dia. Tentu saja, ini normal. Dalam keadaan tidak normal, kitab Dharma Sendao yang ditulis oleh Quincy, apakah dia perlu membelinya? Apakah itu perlu? Polos. Tidak lama kemudian, kitab Dharma Sendao itu telah ditawar ke 20 juta nadi alam semesta. Tak perlu dikatakan, ini harta setinggi langit. Di aula, semakin sedikit orang yang menawar. Dan yang paling tinggi tawarannya adalah Biando Yan, karena keluarga yang juga berbisnis, dan sangat besar bisnisnya. Di alam semesta dewa ini, industrinya nomor 2 setelah paviliun Xianbao, jadi sangat kaya dan berkuasa. Saat Biando Yan menawar 28 juta nadi alam semesta, tak seorang pun di aula itu yang berani menawar. Melihat tidak ada yang menawar, Nado hendak menjatuhkan palu. Saat ini, Biando Yan tiba-tiba berdiri. Dia memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Ye, aku baru saja mengamati, kamu sepertinya tidak menawar harganya sekalipun. Jangan-jangan kamu kesini untuk makan dan minum gratis. Hanya bercanda, jangan marah." Melihat Biando Yan mengincar Mileye, Yanitia Xianggu langsung mengerutkan keningnya, dan hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Yan, apakah kamu mengincarku karena Nona Yanitia Xianggu?" Mendengar ini, Biando Yan tertegun. Jelas, dia tidak menyangka Mileye begitu lugas. Di arena, semua orang juga tercengang. Mereka tidak menyangka Mileye begitu lugas, karena semua orang bisa melihat bahwa Biando Yan mengincar Mileye karena Yanitia Xianggu. Tapi, umumnya, mereka mengetahuinya dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Mileye tersenyum sedikit. Dia menatap Yanitia Xianggu, dan berkata dengan serius, "Nona Yanitia adalah wanita yang sangat baik, pria manapun akan jatuh cinta padanya, begitu juga aku. Lagi pula, setiap orang menyukai wanita cantik.
aku bisa mengerti. Tapi, Tuan Mudayan, kalau kamu menggunakan cara yang buruk untuk mendapatkan perhatiannya, atau bahkan mendapatkan cintanya, maka kamu salah besar. Nona Yanitia bukanlah orang yang vulgar, dia adalah orang yang tegas. Dia adalah orang dengan jiwa dan kepribadian yang mulia. Perilakumu sangat rendah, dan perilaku orang tingkat rendah seringkali memiliki karakter yang rendah. Saat dia berbicara, dia sedikit tersenyum. Aku jujur saja, aku tidak sekaya kamu, tidak sekuat kamu, dan aku tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat seperti kamu. Kalau kamu merasa menginjak aku bisa membuat kamu merasa lebih unggul, dan membuat kamu bisa pamer di depan Nona Yanitia, maka kamu menang. Setiap orang bersambung.